datang di PHD, Podcast Hari Air Dunia. Belajar bersama tentang pentingnya air di hidup kita. Bersama saya Natalia dan kawan saya Ezra yang akan menemani kalian dalam podcast kita hari ini. Halo Nana, gimana kabarnya Nak? Ketemu lagi nih kita di Podcast Hari Air Dunia volume kedua. Halo Ezra, pastinya baik dong. Kamu gimana nih Ezra kabarnya, baik nggak? Baik dong, aku aja udah nggak sabar nih Nah buat kita ngobrol-ngobrol di podcast kita kali ini. Iya, perasaan ini baru kemarin ya kita ngobrol-ngobrol, tapi hari ini kita udah ketemu lagi aja nih Ezra. Iya, nggak kerasa banget guys. Nah, kemarin kita baru aja nih ketemu dengan Bu Yuni ngobrol-ngobrol ngebahas tentang air yang ada di bumi. Bagi sobat awam yang belum dengerin, bisa langsung dilihat di Instagramnya Water Day 2021 dan YouTube channelnya HMP FTUB. Iya, sumpah bener banget. Kalau misalnya nih Sobat Awam belum dengerin volume pertama yang kemarin, aku saranin buat langsung dengerin pasti cerita yang volume pertama, karena bakal banyak banget informasi yang bisa didapetin tuh. Nah, gak kalah sama podcast kita yang kemarin, hari ini kita juga bakalan ngobrol asik dan sharing-sharing tipis. Bener gak, Zra? Bener banget, Nah. Pada podcast kita kali ini, kita bakalan ngobrol permasalahan air yang ada di bumi kita, Nah. Aku jadi penasaran deh, Nak. Siapa nih yang bakalan nemenin kita ngobrol kali ini? Kamu pasti tahu kan, Zra, acara Water Day yang kemarin? Acara segede itu loh, pasti ada kan sosok keren di baliknya? Tahu dong, Mas Reza Adifa Pratama kan? Oh iya, Nak. Mas Reza ini merupakan mahasiswa teknik pengairan angkatan 2018 yang aktif banget dalam organisasi kemahasiswaan. Apalagi dalam hal yang menyangkut kegiatan peduli lingkungan. Wow, keren banget nggak sih, Zra? Langsung aja kali ya kita persilakan Mas Reza Adifa. Halo Mas Reza, apa kabarnya Mas? Asik nih kalau misalkan Mas Reza langsung memperkenalkan diri aja kepada sobat awam yang saat ini lagi mendengarkan kita di rumah. Iya, Nana, Ezra, dan mungkin semua pendengar podcast HAD dimanapun berada. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza, berasal dari Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk kabarku saat ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya Mas Reza, kalau boleh tahu belakangan ini lagi sibuk ngapain aja nih Mas? Untuk kesibukan pada belakangan ini sama kayak teman-teman yang lain sih. Ngejalanin praktek kerja lapangan, terus berproses di organisasi kemahasiswaan dan kepanitiaan. Salah satunya ya kepanitiaan Water Day 2021 kemarin, gitu Zara. Wow, keren ya, berarti sekarang udah mulai sibuk ya Mas, udah ada PKL juga gitu, tapi ternyata tetap aktif nih dalam berorganisasi. Nah, Mas, judul kita pada obrolan kita hari ini tuh kan Indonesia Gawat Air gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Mas, aku pribadi sebenarnya belum merasakan segawat itu sih. Apa mungkin karena daerahku tuh sebenarnya aman-aman aja ya Mas? Atau jangan-jangan aku nih yang nggak up to date? Nah, kalau menurut Mas Reza sendiri gimana Mas? Segawat apa sih keadaan air di Indonesia saat ini? Keadaan air di Indonesia saat ini memang mengalami berbagai permasalahan-permasalahan seperti tidak seimbangnya antara ketersediaan dan kebutuhan air, sehingga air yang tersedia terbatas dan nggak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi ini bisa kita sebut dengan krisis air. Adapun krisis air tidak hanya terjadi di wilayah yang memiliki ketersediaan yang rendah saja, tetapi juga bisa terjadi di wilayah yang ketersediaan airnya itu cukup, bahkan berlimpah. Namun sayangnya nggak didukung dengan adanya akses dan pengolahan air yang memadai. Berdasarkan neraca air nasional atau perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air di Indonesia, terlihat bahwa sejak tahun 1955 itu Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara terjadi kondisi kelangkaan air. Nah, berdasarkan data pada tahun 2018 juga, terhitung hanya 73% populasi memiliki akses ke air bersih. Jadi nggak semua orang bisa merasakan dan menikmati air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selain dari ketersediaan air yang terbatas, Indonesia juga menghadapi masalah penurunan kualitas air permukaan, di mana setengah dari sungai yang ada di Indonesia sudah tercemar berat. Dilihat selain dari air permukaan, air tanah pun juga berpotensi terkontaminasi dengan air laut, atau istilahnya itu intrusi air laut. Nah, dengan terkontaminasinya dengan air laut itu
disebabkan karena eksploitasi secara berlebihan. Air tersebut apabila dikonsumsi maupun digunakan seperti contohnya mandi, dapat mengganggu kesehatan karena zat yang terkandung di dalamnya. Permasalahan-permasalahan tersebut akan berpotensi terjadinya bencana, baik itu karena perubahan iklim maupun perilaku manusia, seperti banjir dan kekeringan. Tapi Mas, walaupun kita belum ngerasain, kita tetap nggak boleh tak acuh nggak sih Mas? Karena dari yang Mas Reza jelasin tadi, kondisi air di Indonesia itu ternyata cukup bikin ngeri juga ya Mas. Seperti tadi, belum terpenuhinya seluruh masyarakat dapat memperoleh air bersih. Nah ini Mas, sebenarnya Indonesia kan merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya air. Tapi entah kenapa tuh masih banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan memperoleh air bersih. Nah, kalau menurut Mas Reza sendiri nih, tensi air di Indonesia itu kayak gimana sih Mas? Oke, untuk potensi air di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak ya. Indonesia sendiri terkenal dengan salah satu negara terkaya dalam sumber daya air karena menyimpan sebanyak 6% potensi air dunia. Terdapat sekitar 3,3 triliun meter kubik per tahun, namun yang baru bisa dikelola sekitar 600 miliar meter kubik per tahun. Jadi sekitar 20% saja yang masih terkelola. Jadi kan ada 80% lagi yang belum termanfaatkan dan dikelola dengan baik. Sehingga sebagian besar masyarakat akan kesulitan memperoleh air bersih. Nah, sebenarnya kan Mas, saat ini sedang pandemi, sehingga masyarakat pun mengikuti anjuran pemerintah dan perubahan gaya hidup misalnya sering cuci tangan, yang otomatis penggunaan terhadap air jadi meningkat. Melihat hal tersebut, tanggapan Mas Reza gimana terkait kebutuhan air yang meningkat di Indonesia saat ini? Ya, untuk kebutuhan air ini memang seiring perkembangan zaman semakin meningkat ya, dikarenakan beberapa faktor seperti jumlah dan kepadatan penduduk, jumlah dan jenis fasilitas kota yang membuat berubahnya tata tahan, dan juga tingkat pendapatan penduduk, terus kondisi air tanah dan pengaruh iklim, dan juga di masa pandemi ini perubahan gaya hidup berubah gitu. Dimana di masa pandemi ini air menjadi sangat krusial dan mewah khususnya bagi masyarakat yang mengalami krisis. Itu Zra. Berarti adanya kebutuhan air yang meningkat ya Mas. Nah terus pastinya kita perlu kan ya Mas perilaku manusia yang bisa menunjang kuantitas dan kualitas air itu. Tapi nyatanya sekarang tuh masih banyak perilaku manusia yang jelas-jelas menimbulkan bencana. Misalnya seperti kekeringan, banjir, dan air yang tercemar. Iya nggak sih, Nak? Iya, bener banget, sumpah. Apalagi sekarang banjir itu kayaknya di mana-mana ada gitu loh. Nah, kalau dari bencana yang tadi udah disebutin sama Ezra, Mas, ini aku dapat data dari BNPB kalau per tanggal 1 Januari sampai 18 Juni 2021 itu sudah terjadi 1.441 bencana dan 600-nya itu banjir, Mas. Nah, kira-kira kegiatan manusia seperti apa sih yang bisa menjadi faktor terbesar gitu bencana ini tuh semakin nggak kekontrol sekarang? Untuk faktor penyebab permasalahan air ini selain dari fenomena alam seperti perubahan iklim, juga dipengaruhi oleh perilaku manusia sendiri seperti pembukaan lahan, terus penebangan hutan dan pembuangan limbah cair maupun padat yang berdampak besar pada rusaknya siklus air dan terjadinya pencemaran. Terus ini Mas, kemarin itu sebenarnya kita udah bahas soal Kali Ciliwung gitu ya di volume pertama, tapi di volume pertama itu kita bahas soal airnya tercemar begitu. Tapi ternyata ini aku dapat kabar dari website megapolitan.com, Kali Ciliwung ini bulan Juni kemarin meluap nih, banjir lagi nih. Sebenarnya aku sih yakin kalau yang mengalami kejadian buruk seperti ini berulang-ulang itu nggak cuma Kali Ciliwung aja. Ini juga sebenarnya merupakan perilaku dari manusia itu sendiri yang susah banget kalau disuruh sadar. Kamu setuju nggak, Dra? Setuju banget sih, Nak. Dari masyarakat yang masih bandel, sampah sembarangan. Padahal di daerahnya tuh sering banget terkena banjir. Tapi masih aja nggak kapok-kapok. Terus tuh Mas, di website malang.suara.com, di pantai selatan Malang, pada tanggal 12 Agustus tahun 2021 tahun ini, terkena musibah banjir rob yang gelombang tingginya mencapai 6 meter. Nah, bencana seperti itu kan kalau di Malang hanya terdampak di beberapa tempat saja ya Mas.
Kebetulan kan Mas Reza asli Sumatera Barat nih Mas. Kondisi permasalahan air di sana gimana Mas? Apalagi pastinya Sumatera Barat dan Malang kan cuacanya beda, letak geografisnya juga beda Mas. Apakah permasalahan airnya di tiap kota itu kurang lebih sama? Terus gimana ya Mas, kenapa bencana terkait hal tersebut bisa terjadi? Iya Zra, sebenarnya sama sih. Jadi permasalahan-permasalahan di Indonesia itu contohnya kayak bencana banjir. Bencana banjir ini kan terjadi karena beberapa faktor gitu yang menyebabkan kenapa banjir itu terjadi. Jadi yang pertama itu ada perubahan iklim, terus yang kedua ada perubahan tata guna lahan, terus juga yang ketiga ada sistem drainase yang buruk. Nah dampak apa sih yang jika terjadi banjir gitu? Aktivitas sehari-hari kita pastinya terganggu dengan adanya banjir. Kehilangan materi pun juga terjadi sehingga menenggelamkan barang-barang kita gitu. Terus akan timbul juga berbagai penyakit seperti infeksi, terus gatal-gatal dan sebagainya. Terlebih jika hal ini terjadi pada masa pandemi COVID-19, tentunya akan memperburuk keadaan juga. Berarti bencana itu terjadi karena beberapa faktor ya Mas, mulai dari perubahan iklim, terus perubahan tata guna lahan, apalagi dengan aktivitas masyarakat sehari-hari yang tidak peduli terhadap lingkungannya ya, yang kadang-kadang membuang sampah sembarangan, sehingga nantinya akan menyumbat drainase dan bisa menyebabkan banjir ya Mas. Iya ya, itu aku setuju banget sih sebenarnya, karena kayaknya udah sampai jadi agenda tahunan gitu loh. Di Indonesia tuh kalau setiap musim hujan pasti ada aja kabar bencana banjir gitu ya. Terus selain itu ternyata dampaknya tuh gede-gede juga, tadi sampai jalannya ambles, terus tadi ada pohon tumbang juga gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri di Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Direktorat Pengairan dan Irigasi itu sudah membuat kebijakan dan program penanggulangan bencana, yaitu prevention, intervention, dan recovery gitu. Kira-kira Mas, aku nih kan nggak ngerti nih tentang kebijakan ini ya. Kalau dari Mas Reza sendiri gimana Mas? Bisa jelasin secara singkat nggak Mas tentang kebijakan ini? Sebenarnya pemerintah sudah berusaha ya dalam menanggulangi bencana ini, terutama bencana banjir yang sudah kita rasakan tiap tahunnya gitu. Dimana ada suatu siklus yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada pencegahan atau prevention, terus yang kedua ada penanganan atau intervention, terus yang ketiga ada pemulihan atau recovery. Dari siklus yang pertama itu ada pencegahan atau prevention, itu ada dua kegiatan, yaitu upaya struktural dan upaya non struktural. Upaya struktural ini lebih berfokus kepada pembangunan infrastruktur seperti waduk, terus bendungan, dan bangunan pengendali banjir. Terus juga upaya non struktural. Upaya non struktural ini seperti membuat peta rawan bencana, terus juga membuat peraturan dan kebijakan terkait daerah atau badan air sendiri gitu. Terus juga berbagai sosialisasi dan pelatihan terhadap penanggulang banjir itu sendiri. Terus juga yang kedua ada penanganan atau intervention. Intervention sendiri itu ada beberapa kegiatan seperti pemberitahuan dan penyebaran informasi perakiraan banjir. Terus yang kedua ada reaksi cepat dan bantuan penanganan darurat banjir. Terus yang ketiga ada perlawanan terhadap banjir itu sendiri. Fase penanganan ini atau intervention sendiri itu beberapa petugas menyiapkan sarana dan prasarana gitu. Seperti sarana prasarana air bersih, terus dan beberapa bantuan gitu. Terus juga yang ketiga ada pemulihan atau recovery. Kegiatan yang dilakukan pemerintah itu seperti bantuan segera kebutuhan hidup sehari-hari pasca banjir itu terjadi. Terus ada pembersihan dan rekonstruksi pasca banjir. Jadi kan biasanya kalau setelah banjir itu beberapa fasilitas atau infrastruktur ada yang rusak gitu. Jadi dari pemerintah sendiri langsung membersihkan dan beberapa kajian atau evaluasi terhadap
bencana banjir itu. Terus juga seharusnya selain dari kebijakan pemerintah sendiri juga harus dibantu oleh masyarakat gitu. Jadi perlu didukung oleh berbagai elemen seperti masyarakat, terus lembaga-lembaga swasta lainnya. Mungkin gitu. Oh ya, paham. Berarti tadi untuk kebijakan pemerintah itu ada pencegahan ya atau prevention, itu meliputi upaya struktural dan non struktural. Kemudian nanti ada juga penanganannya yaitu intervention ketika sudah terjadi bencana. Yang bisa dilakukan itu apa? Tadi misalnya ada reaksi cepat dari bantuan penanganan darurat banjir, kemudian tadi juga ada perlawanan terhadap banjir itu sendiri begitu ya. Kemudian yang terakhir ada pemulihan atau recovery, itu nanti dari pemerintah bisa melakukan kajian-kajian gitu, penyebab terjadinya bencana banjir yang kemarin ini apa sih begitu. Nah, kemudian tadi sempat Mas Reza mention juga ya kalau kebijakan dari pemerintah itu tidak bisa berjalan kalau dari masyarakat tidak mendukung gitu ya Mas ya. Nah, kira-kira nih Mas, kalau dari Mas Reza, masyarakat bisa bantu gimana nih Mas untuk mendukung kebijakan dari pemerintah ini? Oke. Sebagai masyarakat kita bisa mendukung kebijakan pemerintah ini dengan menjaga sumber air gitu di sekitar kita. Contohnya kita tidak membuang sampah sembarangan terutama ke badan air. Terus yang kedua ada berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah sendiri seperti kita membersihkan drainase yang tersumbat. Terus yang ketiga ada membuat lubang resapan biopori. Karena dengan kita membuat lubang resapan biopori di rumah kita, bisa merecharge atau mengisi ulang cadangan air bawah tanah yang nantinya bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat, ada menampung air hujan. Dengan menampung air hujan ini, kita bisa memakai lagi air tersebut sebagai mencuci kendaraan, terus menyiram tanaman, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Terus juga yang kelima ada menggunakan kembali air bekas gitu. Misalnya kayak setelah kita membersihkan atau mencuci sayuran atau buah-buahan, kita bisa menyiram tanaman, bisa menggunakan kembali menyiram tanaman dan membilas toilet. Terus juga perilaku yang sangat terus digaungkan gitu, perilaku hemat air. Berarti kita sebagai sobat awam itu sebenarnya bisa melakukan tindakan PIR itu dengan tidak membuang sampah sembarangan, terus berpartisipasi dengan kerja bakti di lingkungan, membuat lubang resapan biopori, menampung air hujan, dan menggunakan kembali air yang sudah digunakan, sobat awam. Nah kan dari penjelasan tentang PIR yang sudah Mas Reza jelasin tadi, sebenarnya mahasiswa teknik pengairan sendiri sudah ikut berpartisipasi dalam acara Water Day 2021. Aku tahu tuh kemarin di salah satu sub acaranya Water Day yaitu Natural Works dilakukan penanaman pohon di Desa Arjosari Malang yang rentan kekurangan air bersih saat kemarau. Nah, Mas Reza nih sebagai Kapal Water Day 2021 kemarin kan, boleh deh Mas menceritakan lagi gimana sih kegiatan Natural Works kemarin? Oke, baik. Kegiatan Water Day tahun 2021 kemarin itu salah satunya ya ada Natural Works. Natural Works sendiri itu adalah kegiatan aksi nyata untuk melestarikan lingkungan, di mana kita sebagai mahasiswa yang fokusnya di bidang sumber daya air, pastinya ingin terjun langsung gitu ya, melakukan pengabdian masyarakat, apalagi bisa bermanfaat untuk masyarakat di sana. Berhubung kita lagi di masa pandemi, tentu adanya beberapa penyesuaian seperti menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, pada tahun ini kegiatan Natural Walk itu tepatnya diadakan di tanggal 28 Maret di Desa Arjosari, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang. Di sana kenapa daerah tersebut dipilih? Karena daerah tersebut rentan kekurangan air bersih dan saat kemarau masyarakat di sana sampai membeli air bersih gitu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Terus beberapa sumur resapan milik desa pun juga tidak mencukupi kebutuhan warga saat musim kemarau dan air hujan belum dimanfaatkan secara optimal oleh penduduk setempat secara mandiri. Nah, kegiatannya sendiri itu ada beberapa kegiatan, yaitu ada penanaman pohon sebanyak 36 bibit yang ditanam sendiri oleh panitia gitu ya, dan dibantu masyarakat. Terus
ada pemasangan biopori di sekolah sebanyak 8 buah. Dan pemasangan biopori ini kenapa di sekolah? Karena bisa langsung mengedukasi siswa di sana akan pentingnya biopori itu. Terus juga dilakukan bersih sampah, terus dan pembuatan alat pemanen hujan nih yang paling khususnya gitu, dimana alat pemanen hujan ini dipasang di 2 tempat, yaitu di masjid dan di musola, sehingga bisa dimanfaatkan oleh jemaah di sana. Terus kegiatan ini sangat didukung oleh berbagai pihak, salah satunya instansi pemerintah dan pelajar juga ikut menyumbang bibit pohon. Terus karena keterbatasan panitia, itu berbagai bantuan seperti bibit pohon itu langsung diberikan kepada masyarakat untuk ditanam secara mandiri. Kira-kira totalnya 50-an yang berasal dari instansi pemerintah. Wah, keren banget ya Sobat Awam. Oh iya, tadi kan Mas Reza bilang kalau misalnya Natural Works melakukan pengabdian masyarakat dengan membuat alat pemanen air hujan dan lubang resapan biopori. Itu bakalan menarik banget nggak sih, Nak, kalau misalnya kita bahas buat podcast kita selanjutnya? Bener banget. Kamu Nizra spal-spil aja. Sobat Awam di rumah tuh pasti sekarang udah makin bertanya-tanya ya. Tadi soalnya sempat ke-mention beberapa kali tuh soal pemanen air hujan gitu ya. Kemudian ada lubang resapan biopori. Nah, tapi tenang aja nih Sobat Awam, karena 2 hal ini bakal kita bahas di podcast Hari Air Dunia volume ketiga. Jadi yang penasaran harus stay tune terus ya. Oke Sobat Awam. Nah, Sobat Awam, dari obrolan kita pada hari ini, aku bisa simpulin bahwa Indonesia itu memiliki potensi air yang sangat besar. Sekitar 6% potensi air di dunia itu dimiliki oleh Indonesia. Tetapi hanya 20%-nya yang dapat dikelola dengan baik dan 80%-nya belum bisa dikelola dengan baik. Sehingga banyak masyarakat yang masih kurang dalam memperoleh air bersih. Oleh karena itu, dengan jumlah penduduk yang makin meningkat, dari pemerintah sendiri sudah menerapkan program prevention, intervention, dan recovery yang berguna untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang mendatang. Walaupun sudah ada program PIR dari pemerintah, jika tidak ada dukungan dari masyarakat, hal tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kita sebagai Sobat Awam juga bisa melakukan program prevention, intervention, dan recovery dengan tidak membuang sampah sembarangan, membuat lubang resapan biopori, menanam pohon, dan saling mengedukasi satu sama lain agar makin banyak masyarakat yang teredukasi dalam pentingnya menjaga bumi kita. Gitu Sobat Awam. Wow, ternyata pembahasan kita hari ini tuh padat banget ya. Tadi kesimpulannya panjang banget. Nah, oke, sebelum kita menutup pembicaraan kita pada hari ini nih, Mas Reza selaku Couple Water Day 2021 kemarin, ada nggak Mas harapan untuk Water Day 2022 nantinya? Sekalian deh Mas, berikan sepatah 2 kata untuk Sobat Awam yang sampai saat ini nih masih setia mendengarkan podcast kita. Oke, untuk harapan kedepannya di Water Day 2022, kalau bisa cakupannya lebih luas lagi gitu, karena biar masyarakat semakin luas teredukasi dan tujuan peringatan Water Day ini bisa tercapai gitu. Terus juga ide-ide acaranya semakin kreatif, edukatif, yang pastinya paling efektif gitu, sesuai kondisi pada saat Water Day itu dilaksanakan. Terus juga kerjasama yang dilakukan di Water Day tahun ini bisa terus dilanjutkan, dan juga terakhir semakin dilebarkan lagi pihak-pihak yang bisa mendukung kelancaran Water Day ini gitu. Terus untuk closing statement saya hari ini yaitu ada, sejatinya air adalah berkah, bukanlah bencana. Jika terjadi bencana, berarti kita lalai dalam menjaganya. Layaknya sikap kita dalam melindungi dan menghargai hal-hal yang paling berharga yang kita miliki. Begitu juga harusnya dalam menghargai air. Apalagi dengan menghargai air, kita turut menjaga kehidupan. Satu hal yang perlu diingat, kehidupan akan terus berlanjut dengan segala kemungkinan dan risiko. Maka sedari awal hendaknya kita sadar, mulai bersiap dan berbenah untuk menghadapi segala kemungkinan dan risiko tersebut. Oleh karena itu, tidak ada salahnya
mulai mengedukasi diri dan beraksi secara berkelanjutan. Bersama kita bisa, ayo hemat air dan daur ulang air. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih kembali aku ucapkan kepada Mas Reza atas closing statement-nya dan juga harapan-harapannya untuk Water Day 2022 nantinya. Nah Sobat Awam, gimana nih setelah mendengar penjelasan dan obrolan tentang permasalahan air tadi? Semoga kedepannya Sobat Awam lebih aware akan permasalahan air di sekitar kita. Nah Sobat Awam, sayangnya obrolan kita ini harus berakhir di sini nih. Jangan lupa buat share obrolan PHD kali ini ke sosial media kalian. Sampai bertemu lagi di podcast Hari Air Dunia yang akan datang. Let's celebrate World Water Day together. Sampai jumpa lagi.